Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ofis Kriandi dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya saya mau minta maaf karena deadline-nya karena sudah telat, karena ada musibah di tempat kerja. Eh, Teman saya meninggal karena kesetrum dan saya menjadi saksi di pas tempat TKP itu. Mudah-mudahan Bu dosen bisa mengerti. Tetap saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu membuat artikel dan menjelaskan dan akan di-share melalui YouTube. Terima kasih sebelumnya. Saya akan mempresentasikan mengenai distribusi normal. Sebentar, saya akan share screen dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pasti pernah mempelajari mengenai distribusi normal. Saya akan menjelaskan dalam suatu teori tersebut, peluang atau probabilitas distribusi normal menempati posisi penting di sebagian analisis statistik. Jenis tersebut ini juga kerap digunakan sebagai bahan perhitungan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada penghitungan error, tinggi badan, tekanan darah, perhitungan kesalahan hingga penjabaran nilai IQ dengan kasus distribusi normal sebagai acuan utamanya. Nah, teman-teman bisa simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai pengertian parameter karakteristik distribusi normal berikut ini. Pengertian distribusi normal distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi yang konten pada distribusi normal sendiri. Terdapat Fourier terbentuk, lonceng, atau grafik distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi di nistas distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi fungsi. Nantinya juga akan dibuktikan oleh grafik simetris atau bell curve. Sementara penanda distribusi Marta Fourier ini juga akan memuncak pada bagian tengah hingga melandai di kedua sisinya dengan persamaan nilai yang sifatnya serta. Teori tersebut ini juga dikenal dengan istilah Gaussian distribution atau distribusi Gauss, istilah yang mengacu kepada cari Friedrich Gauss atau seorang matematikawan Jerman yang mengembangkan sebuah teori distribusi dengan fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai dengan 1809. Meski begitu, pada teori awal cikal bakal yang mulai dikembangkan oleh Abraham di Montferrat pada tahun 1733. Setelah mengetahui parameter teori distribusi normal sebagai karakteristik utamanya, kemudian dapat disimpulkan teori ini juga memiliki posisi penting dalam konsep statistik peluang. Penerapannya juga dianggap penting karena mampu meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini juga akan sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya ketika mengkelompokkan pegawai atau mengevaluasi nilai siswa. Baik, sebentar. Dalam satu kriteria yang sama juga menghindari terjadinya penilaian yang condong atau biasa di satu kategori saja. Sebentar. Dengan distribusi yang berpusat dan simetris pada nilai rata-rata, seluruh data
di suatu populasi penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang kemudian akan dapat dalam statistik sendiri, khususnya statistik peluang, normalitas, atau data menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan melalui teori yang diterapkan oleh distribusi. Terus tingkat normalitas data atau kecenderungan sentral juga dapat ditentukan secara lebih mudah. Baik, pengertian distribusi normal. Setelah mengetahui karakteristik utama dan parameter dalam teori tersebut, normal dapat disimpulkan bahwa teori ini memiliki posisi penting dalam konsep statistik peluang. Penerapannya juga dianggap penting karena beberapa alasan, mulai dari mengingatkan objektivitas penilaian, membantu menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, mengevaluasi nilai yang atau mengelompokkan pegawai dalam suatu kriteria yang sama untuk menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong di satu kategori saja. Dengan distribusi simetris dapat berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi. Penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang kemudian tidak dapat dihindari. Distribusi norma juga akan membantu menentukan tingkat normalitas dengan kecenderungan sentral. Dalam statistik, khususnya statistik peluang, normalitas suatu dan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentra atau tingkat normalitas dan juga dapat ditentukan secara lebih mudah. Demikian, informasi mengenai distribusi normal serta parameter atau karakteristik yang melengkapi penerapannya. Bagimu yang data, maka informasi di atas dapat dijadikan sebagian salah satu referensi seperti pada teori distribusi lain. Dalam statistik probabilitas, bentuk kurva nilai peluang untuk distribusi ini terdapat dua jenis parameter yang kemudian dijadikan acuan, yaitu main atau suatu nilai rata-rata dengan standar deviasi atau simpangan baku. Berikut penjelasannya, teman-teman. Yang pertama, nilai rata-rata umumnya digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai ini kemudian akan membentuk lokasi titik puncak dalam suatu kuria lonceng, sementara nilai-nilai lainnya sengaja dibuat menyebar mengikuti rata-rata. Yang kedua, standar deviasi sebagai perhitungan variabilitas berfungsi sebagai penentu lebar suatu kurva distribusi normal. Standar ini juga dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata sebagai titik pusatnya. Kian kecil nilai standar deviasi, maka kurva juga akan memiliki bentuk yang semakin runcing. Selain itu, standar deviasi berfungsi menggambarkan selisih umumnya untuk jarak antara main dengan data lain yang diobservasi. Yang ketiga, teman-teman, parameter populasi versus perkiraan sampai rata-rata dan deviasi standar sebagai nilai parameter yang berlaku untuk seluruh populasi. Pada suatu distribusi normal, ahli statistik juga menandai parameter dengan menggunakan simbol Y. Gunanya pun untuk main populasi dan sigma untuk deviasi standar populasi. Namun, parameter populasi umumnya tidak diketahui karena secara umum tidak memungkinkan suatu mengukur terhadap seluruh populasi pada sampel acak. Untuk menghitung estimasi parameter ini juga dapat digunakan ahli statistik yang mempresentasikan estimasi simpel dari parameter ini juga menggunakan X atau main simple dan S untuk deviasi standar sampel. Nah, sekarang masuk ke distribusi normal. Pengertian distribusi normal dalam hal statistik berupa uji
hipotesis statistik juga mengumumsikan bahwa data dibuat sengaja mengikuti distribusi normal, namun dalam sebuah tes parametrik dan non-parametrik terdapat lebih dari data yang didistribusikan secara normal. Regresi linear dan moliner keduanya juga mengumumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Teorema batas pusat juga menyatakan bahwa ketika ukuran sampel meningkat, distribusi sampling dari main mengikuti distribusi normal. Distribusi yang mendasari variabel asli tidak normal saat menunjukkan suatu nilai penyebaran data. Distribusi normal juga memiliki sejumlah karakteristik utama berikut. Di antaranya yang pertama, teori distribusi dengan nilai main, median, dan modus yang sama. Karenanya distribusi ini sering juga disebut sebagai Fourier. Distribusi ini juga dapat bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua, titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata nilai sendiri berada tempat di tengah kurva, sementara pada data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Yang ketiga, main atau nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi ini kemudian akan menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Yang ketiga, jumlah luas daerah di bawah kurva normal sendiri bernilai 1, yaitu diantaranya 1/2 di sisi kanan dan 1/2 di sisi kiri. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Dalam kurva distribusi dapat disimpulkan juga setelah pada populasi kemudian akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara sebagian lagi memiliki nilai yang jauh lebih besar. Masing-masing dari kurva di kedua sisi kemudian memanjang tak terbatas dalam berbentuk kasus perhitungan tersebut. Ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Modelnya statistiknya kayak gini ya, teman-teman. Gini statistiknya. Deviasi standar sendiri sangat berharga dalam data yang didistribusi secara normal. Deviasi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang termasuk dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Misalkan, dalam rata-rata distribusi norma 68%. Pengamatan dalam kisaran -1, standar deviasi dari rata-rata 95%, dalam kisarnya -2, standar deviasinya 99,7%, dalam kisaran -3 standar deviasinya. Dari rata-rata seperti ini juga adalah bagian dari aturan empiris yang menjelaskan persentase data yang termasuk dalam jumlah tertentu deviasi standar dari main untuk kurva berbentuk lonceng. Jadi model kayak gini, teman-teman, distribusi normal dan standarnya. Kita lihat di atas, distribusi normal sendiri memiliki banyak bentuk berbeda-beda tergantung pada nilai parameternya. Meski distribusi normal standar pada kasus khusus dari distribusi normal di mana mainnya 0 dan definisi standarnya adalah 1. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Z. Nilai pada distribusi normal standar dikenal juga sebagai skor standar atau skor Z. Skor standar yang mewakili jumlah deviasi standar pada bagian bawah atau atas di bawah rata-rata penurunan
observasi tertentu, misalnya pada skor standar 1,5 yang menunjukkan bahwa observasi pada 1,5 deviasi standar di atas main diisi, lain skor negatif mewakili nilai di bawah rata-rata dengan rata-rata skor Z0. Jadi standarisasinya cara menghitung nilai Z. Skor standar sendiri di antaranya merupakan cara yang bagus untuk memahami di mana pengamatan tertentu berada relatif terhadap keseluruhan distribusi. Mereka juga memungkinkan dalam melakukan pengamatan yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan cara dan device standar yang berbeda dan menempatkan pada skala standar. Skala standar ini juga memungkinkan untuk membandingkan dengan sebelumnya yang terkesan sulit dilakukan. Proses ini disebut juga sebagai standarisasi dan memungkinkanmu dalam membandingkan pengamatan serta perhitungan probabilitas di sebagian populasi. Dalam dalam menstandarkan dan kamu juga perlu mengubah pengukuran-pengukuran mentah menjadi skor Z. Untuk menghitung skor standar observasi, ambil mulai dari ukuran mentahnya kurang lain untuk kemudian dibagi dengan deviasi standar secara matematis. Rumus bagi proses ini diantaranya sebagai berikut. Z sama dengan U kurang X dan mewakili nilai mentah dari pengukuran yang diinginkan. Juga mewakili parameter untuk populasi tempat observasi diambil setelah dibakukan dan dalam distribusi normal. Standar kemudian juga digunakan dengan menggunakan cara standarisasi akan memungkinkanmu untuk membandingkan sebagai jenis pengamatan berdasarkan kepada setiap pengamatan yang berada dalam distribusi sendiri. Kalau standar untuk membandingkan antara tinggi badan laki-laki dan perempuan, jika kita ingin membedakan tinggi badan pria dari tinggi pria dan wanita, secara khususnya, mari bandingkan bayangkan saat saat seorang pria dengan tinggi rata-rata 180 cm dan wanita 160, jika membandingkan nilai mentahnya, mudah untuk melihat bahwa pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Namun mari kita bandingkan skor standar mereka untuk mengetahui tentang properti distribusi tinggi pada tinggi wanita dan pria. Asumsikan tinggi mengikuti distribusi normal dengan nilai parameter sebagai berikut. Tinggi manusia 180, sigma 30, tinggi wanita 160, sigma 10. Sekarang kita akan menghitung skor Z-nya. Skor pria 170 dikurang 175 per 30. Jadi min 0,1666. Z skor wanita sama dengan buka kurung 165 dikurang 160 tutup kurung per 10 sama dengan 0,5. Sekarang untuk pria buka kurung 0 min 0,1667 tutup kurung, yaitu berarti pria simple memiliki tinggi lebih kecil dari rata-rata pria. Di sisi lain, wanita memiliki Z skor yang positif 0,5. Hal ini memiliki arti sampel tinggi wanita lebih tinggi dari rata-rata, sebab nilai Z yang digambarkan dalam distribusi normal standar menemukan area di bawah kurva distribusi normal. Jadi distribusi normal merupakan distribusi probabilitas seperti halnya distribusi probabilitas. Proporsi area di bawah kurva antara dua titik pada plot distribusi probabilitas menunjukkan probabilitas suatu nilai yang jatuh dalam interval tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang properti ini, pahami dulu apa yang dimaksud dengan distribusi probabilitas.
Biasanya kita akan menggunakan perangkat lunak statistik guna mencari area di bawah kurva. Namun saat bekerja dengan distribusi normal dan mengonversikan nilai menjadi skor standar, kamu dapat menghitung area dan mencari z-score dalam sebuah tabel distribusi normal standar. Karena pada distribusi normal yang berbeda dalam jumlah tak terbatas, penerbit kemudian tidak dapat mencetak tabel untuk setiap distribusi. Namun, kita dapat mengubah nilai dari distribusi normal apapun menjadi skor Z. Lalu menggunakan tabel skor standar tersebut untuk kemudian menghitung probabilitasnya. Nah, nah, itu pengertian dan kita bedah mengenai distribusi normal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kepada teman-teman bermanfaat. Jika ada salah kata-kata mohon maaf, dan saya mau minta maaf juga kepada Bu dosen karena saya telat untuk mengumpulkan tugas karena tidak ada maksud lain, karena ada musibah di tempat kerjaan. Mudah-mudahan Bu dosen bisa mengerti. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.